Hai guys, hari ini di acara kita, aku dan Irma Siboro sudah ada di episode-episode sebelumnya di perkenalan, silakan didengar. Gimana nanti ceritanya kita coba ngulik-ngulik kehidupan dia ya. Iya. Gitu ya. Sedia kan Ir ya? Ya bersedia. Oh, sangat ya. Sebenarnya sih aku penasaran dengan kehidupanmu loh Ir. Mulai dari dulu-dulu sih ini. Alah lebay kamu, masa kau penasaran? Iya, maksud aku kan dari sisi struktur keluarga ya. Maksudnya ini kayak berapa bersaudara gitu. Kan dari dulu juga kau bilang bahwasanya aku anak pertama. Tapi beban yang dirasakan pada saat kita itu sebagai anak pertama kan aku nggak tahu ya itu. Nah, bisa dijelasin nggak sih? Boleh, tapi sebelumnya aku boleh naik di samamu. Pernah nggak kau bandingkan misalnya tipe aku sebagai anak pertama atau siapa ya yang pernah kau pandang gitu, yang kau lihat, dan dia sebagai anak pertama juga dengan kau lihat sifat dan karakternya. Aku mau nanya pendapatmu dulu tuh sebelum nanya. Oke. Boleh. Nah, kalau menurut aku anak pertama itu kayaknya ada sisi tanggung jawab ya. Jadi dididik supaya bisa untuk mengayomi adik-adiknya. Kalau bisa diusahakan pendidikannya lebih tinggi. Terus nanti kalau misalnya udah selesai kuliah, diusahakan dia cepat-cepat kerja supaya bisa membantu adik-adiknya nanti kuliah gitu ya. Jadi kayak bebannya itu tinggi banget sama dia gitu. Nah, dari sisi itu aku juga ngelihat sifatnya dia gitu ya. Itu dari sisi orang tua tadi supaya mendidik anak pertama. Nah, kalau dari sifatnya dia memang karena didikan orang tuanya, dia kayak merasa terbeban tuh dengan tuntutan orang tuanya seperti itu. Iya, dengan tuntutan orang tuanya seperti itu dia merasa terbeban gitu. Terus juga dia kayak di depan adik-adiknya itu dia kayak, oh aku ini anak pertama loh, jadi kayak membuat dirinya sebagai seorang pemimpin gitu. Aku loh yang berkuasa di sini gitu. Kamu itu adik aku, kamu harus nurutlah sama patuh gitu. Sama iya, aku. patuh sama aku. Tapi kalau misalnya ketemu sama teman-teman atau di luar atau tempat kerja dan segala macam, itu bisa jadi nggak muncul. Dia itu bukan menunjukkan sebagai kekakasannya dia gitu. Jadi itu kan menurut pandanganmu tadi. Terus aku ini kan kau mau nanya pandanganku, dan seperti yang kau bilang tadi itu gambaran umumnya emang gitu anak pertama. Dan tapi aku mau nanya, kalau aku bareng samamu, kau menganggap aku sama seperti anak-anak pertama yang lainnya atau gimana? Enggak dong, kamu itu nggak kuingat. Oh, nggak ingat anak pertama karena gimana ya? Ya sama aja, maksudnya sifatnya itu tidak menunjukkan kamu anak pertama kalau menurut aku ya. Karena kita kan udah sering komunikasi ya Ir ya, jadi itu nggak kelihatan. Karena beda lah kalau misalnya aku jarang ketemu gitu. Kalau kita sering komunikasi kan itu bisa jadi hilang ya. Aku nggak tahu, nggak ingat lagi kalau sebenarnya itu anak pertama gitu. Jadi yang di mindsetmu itu emang harus anak pertama yang kayak mana sebenarnya? Anak pertama itu gimana ya? Kelihatan dia bebannya ada atau enggak? Kadang aku ngelihat orang itu dari sisi gini, dia lebih ke aware sama orang tuanya. Jadi dia lebih ke aku harus bantu keluargaku segala macam, atau enggak dia cerita-cerita mengenai adiknya. Itu juga bisa kelihatan dia anak pertama menurut aku gitu. Tapi kalau misalnya anak pertama nggak bisa aku tebak gitu ya, itu yang dia tidak menceritakan adik-adiknya, terus dia nggak kelihatan nggak terlalu gitu, malah berandalan, malah adiknya yang lebih bagus gitu ya. Nah itu kan ada juga tuh yang anak pertama yang berandalan tapi adiknya yang nomor 2 yang lebih oke gitu, yang lebih memimpin, kan ada tuh. Makanya kita kadang kaget, oh iya kau anak pertama kok lebih bagus adikmu, kan kadang mau kayak gitu kita bilang. Iya, oke paham. Jadi maksudku kau lebih nyaman lihat yang dia anak pertama dan kelihatan anak pertama, atau yang nggak kelihatan? Aku lebih nyaman yang nggak kelihatan gitu. Oh gitu. Iya, karena kalau misalnya ini udah kelihatan anak pertama, dia kayak gimana ya, kayak punya otoritas gimana gitu. Karena kan udah tersugesti di pikirannya, aku punya kekuasaan gitu. Jadi kalau misalnya dia kelihatan dibuatnya di mana-mana, dia anak pertama, dimanapun dia pasti akan membuat dirinya sebagai pemimpin untuk apa hal gitu.
Iya. Iya sih, aku lebih mendingan gak usah kelihatan, jadi kita nggak tahu. Terus setelah itu baru kita lihat, oh dia anak pertama, tapi oke juga dia ya. Nah pertama kayak gini ya gitu, mendingan kalau oke ya, nggak tahu. Ya balik lagi, berarti dia tidak menunjukkan terlalu aku ini loh gini-gini, menunjukkan kehebatan yang enggak ya, lebih emang kamu kayak gitu. Nggak usah, menurut aku. Itu kamu gimana? Kalau menurut aku kan, oke, aku mulai nangkap nih aku masuk arahnya kemana gitu kan. Nah pada umumnya memang benar anak pertama itu tanggung jawabnya besar, orang tua menuntutnya lebih, apalagi kalau misalnya aku kan punya adik 5, kami 6 bersaudara kan, apalagi kan dari jarak adikku nomor 4 ke nomor 5 itu hampir 7 tahun. Nah adikku yang 2 lagi itu, yang nomor 5 dan nomor 6 itu hampir aku yang ngurus gitu loh, ya kan, mulai dari mereka bayi, ngasih makan, ngurus ngasih makan. Jadi memang karena itu jadi dituntut aku pun bisa jadi lebih dewasa sebelum waktunya gitu loh, karena kan sudah ngasih makan anak-anak kecil gitu lah kan, karena tadi orang tua sudah fokus kerja tuh, dan beratnya itu orang tua ngasih perintah ini kerjakan, enggak, orang tua itu udah lepas tangan asli. Kalau menurut pemikiranku, orang tua udah lepas tangan, tanggung jawab ada di kau, terserah mau gimana kau selesaikan. Mau urusan adikmu ngikutin arahan itu, misalnya ada tugas misalnya nyapu ya kan, adikmu nih yang disuruh nyapu, tapi perintahnya melalui kau anak pertama kan. Nah orang tua itu udah lepas tangan, aku nggak mau tahu, pokoknya rumah harus bersih. Mau itu adikmu yang nyapu atau kau yang nyapu terserah, yang penting sudah kusuruh gitu kan. Nah itu dia beban anak pertama. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba orang tua sering cari teman curhat ya kan, nah sasarannya itu pasti anak pertama, keluh keresahan orang tua segala macam, dan nasihat itu benar-benar asli lebih banyak sama anak pertama gitu. Oh jadi kalau misalnya keluh kesah orang tua juga sama kamu dibilang? Iya banyak sama aku. Jadi aku juga sama bapak. Jadi sering itu bareng aku pun sama bapakku kalau sore dari kampus. Nah waktu dia sepanjang perjalanan pulang itu kan macet tuh, jam-jam sore, jam pulang kerja orang segala macam. Itu bapakku sering ngajak aku ngobrol. Syukurnya aku ketemu sama orang tua yang suka komunikasi. Ya kan? Diskusi. Jadi kapan ada momen, kapan ada celah, mereka selalu ngajak ngobrol. Dan aku sih salut sih nengok bapakku, dia keren dalam artian gini, dia mencoba juga mengenali anaknya dari segi pandangan anaknya seperti apa gitu loh. Nah dan karena kadang misalnya dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali kita pulang bareng, kan nggak mungkin juga ceritanya itu aja terus, bosan kan. Nah dari situ juga pasti kita secara tidak langsung aku ngomong hal-hal yang baru lagi ke bapakku gitu loh. Jadi kegali gitu semua apa yang mau dia tahu dari aku dan kehidupanku gitu loh. Jadi kalau misalnya pun boleh tips saran, sebenarnya nanti kalau kita berkeluarga atau punya anak, bangun komunikasi sih itu penting menurut aku kan. Terus lari ke tanggung jawab. Nah karena otomatis kita sharing sama orang tua, pasti kan orang tua ngasih tahu, iya loh yang baik itu gini. Nah itu kan tiap hari dibilang kan tertanam di dalam otak kita. Nah itu membuat makin tanggung jawab anak paling besar itu kayaknya tinggi, berat, malah lebih bisa itu mengekspresikan diri sifat itu adik-adikku, karena mereka lebih bebas mengekspresikan dirinya. Misalnya pulang kampus pengen nongkrong dulu sama temannya, terserah ya, palingan pulang-pulang kena marah ya, itu wajar ya kan. Nah kalau aku kan tidak, harus dibebankan dengan, malah kadang mau pergi aja nih udah nanya pulang jam berapa, itu payetan harus selesaikan gini gitu. Itu dia tanggung jawabnya, dan mau mengajarkan sih supaya bertanggung jawab gitu kan. Nah makanya lah disuruh-suruh segala macam gitu. Dan memang beban anak pertama itu berat sih soal tanggung jawab ya kan. Tapi ada anak pertama yang memanfaatkan itu dia tadi, otoritas dia itu dalam hal, aku pernah dengar teman-temanku cerita ya kan, kalau kakakku datang, ini kakaknya udah merantau, kalau kakakku ini datang, kadang air putihnya aja mesti kuambilkan gitu loh. Iya, mamaku juga nyuruh kan, mamaku udahlah nggak apa-apa lah, ambillah minuman kakak itu segala macam. Nah kalau aku pribadi sih berpikir
itu kurang baik, ya kan? Karena sebenarnya semua orangnya itu mau anak pertama, kedua, ketiga, empat itu sama aja sebenarnya, gitu kan? Nah, dan aku pribadi berpikir dengan kalau misalnya ada anak yang pertama buat gitu ke adik-adiknya, dia sebenarnya menutup jalan untuk adik-adiknya bisa nyaman ke dia. Karena kalau aku berpikir ya, udah lebih bagus aku jadi sahabat adikku daripada aku jadi kakak gitu loh. Karena kita kan lebih seru ya sama sahabat, kita bisa ketok ngakak-ngakak. Sama orang tua kadang kan kita nggak bisa karena kita mikir zamanku sama zaman orang tua beda, dan lucu-lucuanku sama lucu-lucuan orang tua beda gitu kan. Dan karena mungkin aku dijadikan sahabat sama orang tuaku, ya walaupun itu pasti ada plus minusnya, karena kan minusnya semua dia bebankan segala macam gitu. Plusnya aku kayak ngerasa, oh ternyata aku punya teman gitu loh. Nah dari situ aku tidak menganggap sebagai aku anak pertama, oh aku bisa suka-suka berotoritas segala macam, enggak. Nah dari situ aku mencoba ya udah diskusi ngobrol sama adekku, dan lebih seru kalau misalnya kita bisa jadi tempat nyamannya adik-adik kita gitu loh. Karena kan kita lebih feeling itu lebih kuat dan kita lebih memahami gitu gimana sifat karakter adik kita, karena kan kita lebih sering sama adik kita gitu loh. Istilahnya untuk mencegah dia ke arah yang tidak baik itu besar kalau kita bisa jadi sahabat adik kita gitu loh. Jadi kalau setiap adikku ngapa-ngapain, aku cukup perhatiin aja mereka. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, nah baru tuh aku mulai, ini kayaknya nggak benar. Coba kau pertimbangkan segala macam. Dan makin kesini, aku makin merasa keluarga itu penting gitu loh. Penting dalam artian kalau aku sama adik-adikku tidak terikat gitu kan, siapa lagi tempat aku ngadu, tempat aku berbagi keluh kesah, yang mengenal aku kalau bukan keluarga aku terdekat gitu. Nah makanya makin kesini aku mulai membudidayakan diskusi sama adik-adikku. Diskusi dalam artian apa unek-unekmu, apa yang gak kau suka dari aku, bilangkan gitu loh. Jangan kau pendam, jangan karena aku jadi kakaan kau menganggap aku udahlah susah, kau kan orangnya egois, gak bisa dibilangin. Aku gak mau gitu, soalnya aku sih meyakini kalau belajar itu gak harus sama orang yang lebih tua dari aku. Bisa aja belajar dari orang yang lebih muda dari aku, dan bisa jadi ada satu momen adikku lebih banyak pengalamannya daripada aku gitu. Dan kadang menakjubkan loh kalau kita misalnya cari tahu dan nanya apa sebenarnya kau pikirkan tentang aku gitu loh. Berani nggak kita ini di komen orang? Karena aku ngerasa pasti nggak banyak orang yang mau dengan pede bilang, coba dulu kasih aku saran apa pandanganmu tentang aku. Nggak banyak orang kayak gitu karena takut dia baca pendapat orang itu dia kecewa, kesal gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku malah lebih suka gitu. Gak apa-apa dikritik. Karena gini loh, kadang kita bisa di dalam pikiran kita itu, oh aku benar, aku melakukan hal yang baik, aku bantu orang lain segala macamnya. Tapi pandangan orang nggak gitu loh. Biar jadi diskusi gitu ya. Bagus itu ya. Memang ini kakak yang terbaik kayaknya ini. Tapi terlepas dari situ, kamu pernah nggak sih berpikiran gitu, kenapa aku dilahirkan sebagai anak pertama? Nggak tahu, nggak pernah mikirkan. Nggak pernah ya? Nggak. Ih bagus banget dong kalau misalnya pernah. Kenapa kau bilang bagus? Kalau misalnya pernah gitu ya, berarti kamu menyesali gitu loh. Tidak nyaman kau dengan di posisi sebagai anak pertama. Tapi kalau misalnya kamu nggak pernah, berarti kamu mensyukuri apapun, kamu mau sebagai apa ya udah, aku jalanin gitu. Iya. Nah, ya aku nggak pernah. Kan ada juga loh, kayak di cerita-cerita film gitu ya. Kenapa banyak kali beban yang kutanggung adik-adikku segala macam, kan ada juga yang kayak gitu. Kalau soal berpikir itu, aku pernah berpikir itu. Kenapa sih adik-adikku tidak mengerti aku? Kan di masa-masa aku yang 2 tahun kerja skripsi nggak selesai itu, Fit, pusing mikirkan gimana menyelesaikan skripsiku. Aku juga nggak punya teman cerita, sering juga ngobrol sama adikku, ya kan. Lihatlah gini segala macam, nggak mengerti juga mereka. Padahal kan adik keras kepala, nggak dikerjakan. Nah,
Di situ aku kadang ngerasa, kalian kok nggak paham sih posisiku, kalian mau nggak jadi di posisiku dengan melepaskan harus memikirkan gini. Karena orang tua itu kadang gini, misalnya soal PR adik nggak selesai kan, suruh adik itu kerjakan PR, masa PR-nya itu aja nggak bisa kau kelarkan gitu kan. Orang tua selepas tangan itu sebenarnya. Nah disitulah otakku kadang disuruh mikir jadinya, aduh gimana ya taktik. Karena untuk menyesali sih aku tidak menyesali, karena aku sih berpikir kau ditempatkan di posisi itu pasti kau mampu melewatin itu gitu loh. Apapun itu, cuma balik lagi dari setiap yang tidak enak itu kau mengambil pelajaran dari situ atau tidak gitu, mau ambil pelajaran baik-baiknya atau enggak. Tapi kalau aku pribadi sih berpikir sampai sekarang kalau disuruh pun mengulangi kehidupan lagi, aku nggak masalah kok di posisi sekarang, misalnya dengan tanggung jawab yang berat segala macam gini-gini, enggak, karena itu semuanya kalau misalnya dijalani dan udah jalanin aja gitu ya. Jalani aja okay, gitu. Kan. Iya sih, berarti kayak tetap ada pendirian kalau misalnya disuruh milih gitu ya. Aku juga gitu sih. Saya kalau misalnya kamu mau jadi apa sama, nggak mau aku. Tapi kok terlalu takut kayaknya ya sebagai anak pertama ya. Gak tahu juga ya, tapi aku udah nyaman di posisi ini. Emang berat sih Fit, karena gini ya. Iya ya. Aku kan ngalami ini fase, kan adikku di luar kerja daripada aku. Iya. Gengsi sih lebih dimakan, karena kan, masa adikmu yang di luar wisuda, di luar kerja, kau wisuda aja belum, apalagi kerja. Gitu. Padahal kau anak pertama gitu. Anak pertama gitu kan. Harusnya beban sama kamu duluan gitu ya. Kamu gimana cara ininya mengesampingkan semua pemikiran itu? Gimana ya aku bilang mengesampingkan? Aku sih lebih ke hasilnya sekarang sih, karena di situ dibentuk jadinya ke belajar aku mematahkan gengsi sih jadinya. Nggak guna sih itu gengsi itu, karena gini, ya nggak apa-apa, mungkin memang rezeki adekku di luar dapat kerja di situ sih aku mulai belajar dan aku nggak mau memandang rendah orang siapapun itu. Gitu loh. Siapapun itu, karena memang bisa aja rezekinya belum datang sekarang tapi datangnya nanti. Karena aku pernah mikir, enak ya ada orang yang lahir di keluarga orang kaya gitu kan, hidupnya sampai besar. Aku udah mikir gitu Fit, ya kan, sampai besar berkecukupan, nggak pernah ada masalah, ya palingan dari segi uang tidak pernah memikirkan dan bisa masuk ke kampus yang bergengsi, bisa aja kan orang tuanya juga punya uang gitu misalnya kan. Setelah tamat pun bisa juga orang tuanya memasukkan dia ke tempat pekerjaan yang baik. Nah ketemu lagi sama orang yang pasangannya yang derajatnya sama, nah terus hidup mereka bahagia, tetap uangnya juga berkecukupan, terus kok bisa ada gitu. Nah pernah aku nanya itu ke dosen pembimbingku Fit. Tanya, iya Bu, kok ada orang, karena aku stres stres. Ya ampun. Kok bisa ada orang yang hidupnya sebahagia itu, gak ada masalah hidupnya segala macam, kuliah tamat tepat waktu, nikah tepat waktu, dapat kerjaan, nikah juga sama yang sederajat sama dia, istilahnya dari segi ekonomi bahagia gitu kan. Tahu nggak dia bilang, dosennya kita apa? Emang kau tahu apa masalah dia di balik itu? Gitu. Terus kalau seandainya kau tahu masalahnya, kalau kau di posisi dia, kau mau nggak bersedia? Jangan pandang orang dari baik-baiknya aja. Bisa jadi di balik itu dia banyak masalah gitu ya. Banyak masalah. Dan aku sih ngerasa sekarang bersyukur sih, karena syukur juga di masa muda aku banyak ngalamin kegagalan. Cuma ini sih coba hal-hal baru aja gitu loh, karena banyak juga sering ku dengar di masa tua mereka udah anaknya 2-3 merasa, dulu kenapa aku waktu muda aku nggak gini, kenapa nggak gini. Iya ada kayak gitu. Mungkin sih bisa jadi dia nggak gitu karena pengaruh orang tua juga yang melarang jangan kerjakan yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin makanya aku kalau bisa sebenarnya kedepannya pun kalau misalnya kita berumah tangga, menjadikan anak itu sahabat, kita jadikan dia sahabat, ya pasti bakalan cerita, jadi kita akan terpantau. Beda dengan orang tua yang menjadikan anaknya itu, kau anak jangan bertindak aneh-aneh gitu, beda.
Jadi itu malah nurut-nurut gitu ya. nurut-nurut dan bisa jadi ada ketakutan. Jangan ini, gini, takut kenapa-napa. Nah, dari situlah dia tidak mau mencoba berbagai hal gitu. Padahal kan bener loh, kalau kau terus gagal-gagal dalam hidupmu nggak masalah. Karena nggak mungkin dalam hidup itu kau gagal terus. Pasti akan ada kau temukan titik sukses gitu loh. Karena itu bayaran dari gagal-gagalmu selama ini. Jadi kalaupun misalnya sekarang lagi di masa gagal, terpuruk segala macam, nikmati aja gitu loh. Karena nggak mungkin terus-terusan kau ngerasain gagal. Tuhan itu juga tahu kok. Oh, anak ini udah terus-terus sedih-sedih di hidupnya. Kasihlah kebahagiaan sama dia gitu ya. Iya, kasihlah kebahagiaan. Oke. Ada nggak sih berpikiran kalau sebagai anak pertama kan itu paling atas ya. Nah, ada nggak sih harapanmu untuk adik-adikmu gitu? Aku berharap adikku ini maunya kayak gini. Atau kamu lepaskan, ya udah terserah pilihanmu gitu. Aku sih lebih berharap adik-adikku itu menjalani kehidupannya yang memang bahagia dengan versi dia gitu. Nggak mau menuntut harus gini. Oh, berarti kamu kayak support dari belakang berarti ya. Apapun pilihannya support gitu ya. Tapi kalau misalnya menyimpang ke kiri atau ke kanan, jadi kayak mengingatkan gitu ya. Berarti aku sih tidak mematokkan adikku harus gini karena tadi balik lagi pemikiranku. Nggak selamanya dengan pekerjaan tetap kau bahagia. Nggak selamanya juga dengan pekerjaan tidak tetap kau tidak bahagia. Nggak. Jadi memang kembalikan ke mereka, kemana mereka nyamannya, kemana mereka bahagianya, ya udah. Kalau itu kau sering ngajak adik-adikmu diskusi nggak sih mengenai apa, pandangan apa gitu, atau terbuka nggak sih sama adik-adikmu gitu? Oh, terbuka sekali. Apalagi aku kan orangnya tipe yang suka ngobrol ya, ada yang mengganjal di pikiranku. Utarakan, karena bisa aja tiba-tiba aku ini ngobrol nih samamu sekarang, kita berdebat nih, kan kita bisa berdebat kan. Nah, pasti sebagai manusia kan muncul ego. Aku loh ini yang benar, bukan si Vita yang benar gitu kan. Tapi kalau udah aku di satu momen itu kan nggak nyaman tuh perasaan kan. Dan karena aku ngobrol ke mereka, karena mereka pasti netral. Jadi ini loh, aku habis berdebat sama si Vita perkara gini. Menurut kalian gimana? Bilang gitu. Nah, mereka kasih tuh pandangannya. Bisa jadi memang ada dari pandangan mereka, ya kau yang benar. Tapi kalau ke depannya, kalau kau menyampaikan ke temanmu itu lebih halus misalnya atau apa gitu kan. Karena bisa jadi temanmu itu lagi di posisi tidak nyaman sekarang gitu. Atau mereka kadang bilang, jangan kau samakan kau sama mereka gitu loh. Karena kau bisa, karena kau bisa ngelaluinya, mereka nggak bisa ngelaluinya gitu loh. Dan kalau misalnya dikasih masukan itu, aku berusaha juga mengungkapkan apa yang di pikiranku. Maksud aku ngomong kayak gini itu kayak gini loh gitu loh. Biar mereka juga paham kemana arah aku ngobrol gitu loh. Berarti kalian kompak dong kakak beradik? Ya lumayan lah. Keren dong. Karena kalau kakak beradik gitu susah terbuka tau. Oh gitu. Nggak tahu malahan. Karena nggak tahu aku lingkunganku terbuka ya, karena orang tua aku juga bangsa yang terbuka juga ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi dari itu. Jadi kayak ada juga tuh yang kakak pertama itu pokoknya dilihat adik-adikku aku itu perfect gitu. Kamu kayak gitu juga? Enggak. Aku malah kemarin pernah aku bilang, kalau aku salah kalian bilang. Gitu. Kayak berarti kayak saling memperbaiki. Kalian itu kalau misalnya saudara ini nggak sih sering tukar-tukaran baju? Sering lah, jelas. Sepatu, pokoknya barang-barang lah. Itu yang lebih sering kau pakai punya adikmu atau adik yang pakai punyamu? Adikku yang pakai punyaku. Oh gitu, kenapa? Karena aku kan orangnya nggak ribet. Kadang aku orangnya cuek ya. Ya udah bajuku aku pakai. Kalau kalian pakai bajuku ya terserah itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kau pakai punya adikmu, tapi pernah ya? Pernah juga aku pakai punya adikku, tapi istilahnya jarang. Seringan adikku yang pakai barang-barangku. Kalau misalnya make-upan gitu, siapa yang pakai? Saling pinjam-pinjaman kalau lagi butuh. Tapi itu tadi, karena aku kalau aku pribadi berpikir ya, kau pakai yang barangmu sendiri gitu loh. Oh gitu. Aku nggak mau mengambil yang punya orang gitu loh. Tapi seandainya kalau misalnya adikku pun mau pakai, terserah. Cuma pernah kadang adikku sangkin seringnya pakai bajuku, ada bajuku tuh yang
dari ku beli sampai sekarang itu cuma sekali ku pakai, sisanya adik gak makei. Ternyata di tempat cucian karena dia lebih suka jadinya pakai baju itu daripada aku. Sering kayak gitu kejadian. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dipakai itu izin sama kamu atau kadang enggak? Palingan yang izin itu baju-baju yang pertama beli ya. Karena belum dipakai gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak sih kau ini loh? Jadi ademu pakai bajumu, terus foto tuh. Dari foto itu kau tahu, kau pakai ya baju kayak itu. Pernah nggak sih atau gimana? Iya pernah sih, tapi nggak masalah. Oh gitu. Karena aku memang seksual itu kan. Ada memang part-part yang memang aku bodo amat sama kayak gitu. Oh iya. Kan ada tuh. Aku dulu waktu kos di Medan ya. Jadi ini antara kakak dan adik. Adiknya ini pakai nih bajunya, terus sepatunya, terus foto tuh. Dulu kan zaman-zamannya Facebook ya. Nanti dia dilihat dari Facebook, dilihatnya. Terus nanti di capture-nya dikirim tuh. Dulu kan pakai BBM. Terus di capture-nya, kau ya, kau pakai bajuku, baru ku beli itu, udah langsung kau yang pakai. Kau posting lagi, udah sama kau aja lah itu. Ya udah, itu lucu sih, karena memang adiknya ini memang suka banget memang ngambil punya orang. Pasti biasa itu. Karena dia kan coba-coba ya. Aku udah punya ini, aku belum pernah punya ini. Coba iseng emang, wajar sih kayak gitu. Tapi gimana pun ceritanya, semarah-marah pun kakaknya sama adiknya, tetap si kakak hatinya dulu ya. Ini kan adik-adikmu kan udah lumayan dewasa juga ya. Adik-adikmu pernah ngenalin cowok nggak sih? Maksudnya cowok mereka? Ngenalin satu? Iya, ke kamu. Mereka mau kok cerita tentang cowoknya. Berarti kalian sama-sama terbuka berarti ya? Iya. Iya sih. Kasih saran juga sama. Pernah sih waktu kemarin adikku mau balikan sama mantannya, ya kan? Terus aku udah pernah ngalamin tuh balikan sama mantan gak ada guna kalau nggak berubah sifatnya kan. Aku udah bilang, dia cerita aku mau balikan, dia katanya mau janji berubah segala macam gitu segala macam kan. Aku bilang udah nggak usah, nggak ada guna. Kalau bener-bener nggak berubah dia, sifat itu nggak akan bisa berubah dalam sebentar, butuh waktu yang lama. Itu pasti susah. Aku bilang ya biasalah perempuan kan. Aku mau menunjukkan, membuktikan, mau melihat perubahannya itu. Ya tetap juga adikku balikan lagi. Dari awalnya kan aku udah bilang enggak, yang penting tanggung jawabku sudah bilang enggak, walaupun pada akhirnya sekarang putus lagi. Kok senang kau bilangnya putus? Ya pasti bukan yang terbaik lah. Oh gitu. Terus kalau misalnya itu kan mereka udah pacaran, kau pernah nggak sih posisi kau belum ada cowok, misalnya kau belum ada cowok, adikmu punya cowok gitu, gimana sih perasaanmu? Sering kali pun ya ampun. Itu gimana sih perasaanmu? Perasaanku pasti cemburu lah. Adikku punya pacar, ada yang perhatiin dia. Kau nggak ada. Enggak, aku malah nanya. Kok nggak kau tanya ya? Malah aku tanya. Kan tadi kau mikirnya kan karena aku nggak punya pacar, aku nggak usah nanya pacar sama dia gitu kan. Enggak, aku malah nanya. Kadang aku malah ngisengin. Kenapa kalau lagi berantem sama pacarmu kan? Kadang aku bilang gitu. Nah dari situlah dia bercerita. Iya kemarin gini segala macam. Kadang kedapatan adikku tiba-tiba nangis kira pacarnya. Ya dia nangis tadi ya gitu lah. Kalau misalnya adekmu minta nikah duluan, kau siap gak sih? Adekku nikah duluan, kayaknya aku belum merasakan atmosfer itu ya. Kalau kau bilang pun sekarang itu, aku masih belum terpikirkan ya. Karena aku lihat adikku juga belum mengarah ke arah situ. Karena kamu pikirkan itu, kamu pasti duluan gitu. Terus berarti ada dong tuntutan dari keluarga supaya cepat-cepat nikah? Ya pastilah, umur juga udah cukup. Apalagi anak pertama. Oh gitu ya. Anak pertama ini kayak didiam-diamkan gitu ya sih? Iya sih. Terus nanti kalau misalnya anak pertama ini kayaknya pestanya besar gitu, iya nggak sih? Nggak tahu kan aku belum ngejalani. Aku lihat abangku nikah dulu. Nggak tahu lagi lah. Aku rasa karena itu pemecah telur. Iyalah, kayak bahagia juga. Baru itu momen orang tua kita menikahkan anak pertama sekali. Pertama sekali menikahkan anak kan gitu ya. Berarti kau sama aja, nggak usah pun nikah. Kalau misalnya dia pun kelahiran anak pertama kan pasti hebohnya minta ampun. Iya sih, benar.
semua hal yang baru dan hidup kita itu kan pasti kita heboh. Iya benar. Berarti kau sebelumnya udah kau pikirkan dong itu? Apa itu? Bahwasanya nanti aku itu bakalan dihebohin gitu. Enggak, aku nggak mikir itu. Oh gitu. Pokoknya mengalir aja gitu ya. Aku lebih ke mengalir aja sih, karena jalanin aja gitu ya, kita lihat aja lah nanti, tapi kan tetap kita berharap yang terbaik. Kamu percaya nggak sih ya kalau misalnya kita ketemu sama orang terus prediksi orang mengenai anak pertama nggak cocok dengan anak pertama, terus anak bungsu nggak cocok dengan anak bungsu gitu kan, ini udah pernah aku tanya sih. Aku sih nggak percaya ya. Nggak percaya? Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nikah anak pertama, kamu yakin aja itu komunikasinya oke? Yakin aja, karena makin kesini sih aku kayak ngerasa yang penting sih komunikasi ya. Karena gini, kalau misalnya soal otoritas itu kan itu lari ke ego jadinya ya. Ke ego kan. Kalau dia punya pribadi yang mau belajar, anak pertama yang mau belajar, pasti ego yang dia pemimpin itu pasti nggak dominan. Gitu sih. Ada kok, pernah juga aku lihat ada yang sama-sama anak pertama nikah nggak apa-apa, aman-aman aja. Oh gitu ya. Padahal kalau kita pikirkan anak pertama ini pasti keras gitu ya, sama-sama keras gitu. Anak pertama sukanya sama anak bungsu, biar anak bungsu kan nurut-nurut tuh orangnya gitu kan. Padahal kan ada juga anak bungsu yang nggak nurut juga. Iya memang ada juga. Iya, karena kenapa anak bungsu itu paling keras kepala istilah kita bilang, karena suka-sukanya orang tua untuk menasihati dia itu udah capek energinya. Kenapa capek? Karena dia udah capek menasihati anak pertama, kedua gitu kan. Udah harus tenaganya gitu ya. Dan udah bosan gitu loh. Itu aja, itu udah aku bilang kemarin sama kakakmu kayak gini, kau juga kayak gitu katanya pulang. Iya. Oke, yang terakhir jadi sebagai penutup lah ini ya, aku sih pertama benar-benar terima kasih sama Tuhan sih, sama Tuhan, karena dia nempatkan aku di posisi sekarang itu hal yang luar biasa sebenarnya. Terlepas dari benar-benar pernah ada masalah hidup yang berat, ada, dan syukurnya aku mau bangkit. Aku ngerasa bersyukur, dan setiap pengalaman hidup yang aku lewati, aku merasa bersyukur pernah ngelewatin itu gitu loh. Itu yang membantu aku menjadi pribadi sekarang. Dan aku juga terima kasih dilahirkan di tengah-tengah orang tuaku yang seperti itu gitu loh, karena yang suka diskusi, sharing. Jadi maksudku orang tuaku itu benar-benar ngasih contoh yang baik gitu loh. Ngasih contoh yang baik dan bisa kupraktekkan langsung tanpa harus aku harus mencari contoh-contoh yang lain. Dan terima kasih juga, walaupun aku punya adik yang banyak, aku seru gitu loh punya adik banyak, karena makanya aku juga pengen punya anak nanti banyak. Jadi karena gini, kalau aku punya adik banyak karakter yang harus kupelajari. Aduh, harus berjuang nih kayaknya calonnya nanti. Berjuang kenapa ini? Berjuang inilah menafkahi kan anak. Oh iya kan sama-sama kerja. Ya ampun. Aduh. Jadi banyak karakter dari 5 orang adikku, 5-5-nya itu beda semua karakternya. Malah itu yang seru. Kenapa? Di saat aku tidak suka sama si karakternya ini, aku bisa lari ke karakternya ini. Gitu. Misalnya aku punya bertiga aja saudara. Di saat aku musuhan sama adik nomor 2, kan aku bisa ngajak adik nomor 3 jadi satu kubuku untuk memusuhi dia. Gitu. Sebenarnya gitu. Oh gitu. Mencari teman lawan gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya aku lagi berantem sama adik nomor 3, yang kedua ini jadi teman sekubuku gitu, serunya gitu. Jadi punya ada teman satu kubu kita gitu loh. Jadi kalau seandainya aku cuma berdua sama adikku, gimana ya, pokoknya kurang seru lah istilahnya berantem sama, ya udah dia teman dia musuh. Kadang kan pengen juga kita itu adik itu gimana ya seperti itulah. Jadi makanya aku seru juga, dan dengan berbagai macam karakter itu aku jadi kayak lebih diasah lagi gimana caranya untuk bisa untuk menghadapi adik gini
harus gini cara penyampaiannya. Jadi kita lebih ke dunia luas nanti. Jika kita ketemu sama orang yang banyak, kita nggak kaget karena kita tidak pernah melihat dan ketemu dengan sifat dan karakter seperti itu. Oke. Udah banyak cerita tadi sama si Irma si kesini. Iya. Irma si Boro. Bagi teman-teman yang minta kontaknya boleh loh di DM. Iya di DM kemana? Nanti di DM, di komen gitu ya. Untuk episode ini, di episode Suka Duka jadi anak pertama. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih kepada temanku Irma Siboro yang mulai dari kemarin aku ganggu-ganggu dan dia bersedia jadi partnernya aku. Luar biasa ini memang. Pastikan kamu berlangganan di podcast iTunes atau Spotify atau yang lainnya. Pokoknya ini seru banget sehingga kamu tidak melewatkan satu episode pun. Oh iya, aku mau promosiin sekalian untuk baca artikel-artikel mengenai kutipan-kutipan bijak atau apapun mengenai kehidupan yang ada di dunia ini, pengalaman-pengalaman orang boleh dibaca di pertolongan ajaib blogspot.com. Jangan lupa ya. Thank you dah. Ya.